Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Dalil Malikiyah. Kembali bahasanya dalam perihal bismillah, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, basmalah adalah awal surah pada Al-Fatihah dan semua surah-surah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Malikiyah, yang berpendapat basmalah bukanlah satu ayat daripada Al-Fatihah, juga bukan satu ayat dari surah yang lain. Kemudian Hanafiyah, dia adalah satu ayat Al-Quran kalau untuk surah-surah yang lain selain Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan, kalau surah yang lain iya. Kemarin kita sudah baca dalil-dalil mazhab Syafi'iyah. Malam ini kita baca dalil Malikiyah. Wastadallal Malikiyatu ala annal basmalata laysat ayatan minal Fatihah, laysat ayatan minal Fatihah wala minal Quran, wa innama hiya litabarruki bi adillatin nujizuha fima yali. Menjadikan dalil oleh ulama Malikiyah di atas, sesungguhnya basmalah laysat hiya, isimnya hiya, tidaklah dianya basmalah itu ayatan minal Fatihah, satu ayat dari Al-Fatihah, dan juga bukan satu ayat dari Al-Quran. Wa innama hiya, hanya saja dianya basmalah itu untuk tabaruk saja, untuk ngambil berkah dengan dalil-dalil yang kami ringkas akannya. Nujiz, ijaz, ringkas tanpa mengurangi maksud, itu maknanya ijaz, yang kami ringkas akannya pada pembahasan sebagai berikut. Pertama, hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihus salata, membuka ya Nabi, memulai ya Nabi akan ibadah salat dengan bacaan takbir dan dengan membaca bil alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah juga mengenal dalil ini dan hadis ini, tapi karena ada hadis yang mereka ketengahkan yang kita baca minggu lalu, pekan kemarin, maka hadis ini ditempatkan oleh ulama Syafi'iyah kepada nama surah, membaca dengan surah yang di dalamnya ada Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi menamai surah dengan ayat yang ada di dalamnya, ini bahagian daripada penamaan. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena di dalam ada cerita sapi. Kenapa disebut An-Naml? Karena cerita semut. Kenapa disebut Al-Fil? Karena cerita gajah. Kenapa disebut namanya surah Alhamdulillahirabbil alamin? Karena di dalamnya poin terpentingnya dari surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dalil pada hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kama fi sahihain, sebagaimana yang ada ia hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Takdirkan kanan untuk silat dan aidnya ma. Qala, berkata ia Sayyidina Anas bin Malik, sallaitu, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di belakang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di belakang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fakanu, adalah mereka semuanya itu, Sayyidina Rasul dan 3 sahabat Khulafair Rasyidin setelahnya, yastaftihun, mereka memulai mengawali salat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Takwilnya menurut ulama Syafi'iyah juga sama. Dan riwayat Imam Muslim, la yazkuruna Allah, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat bagi Imam Muslim, tidaklah mereka menyebut, ini baru jelas, tidaklah mereka menyebut bismillahirrahmanirrahim, la fi awali qiraatin, tidak ada pada awal bacaan, wala fi akhiriha, tidak juga pada akhirnya bacaan. Kalau sekiranya basmalah yang ada pada awal surah Al-Falaq, katakan itulah awal surah Al-Falaq, tidak ada dibaca oleh sahabat basmalah di awal Al-Falaq. Kalaulah dikatakan basmalah itu akhir surah Qul huwallahu ahad, juga dikatakan tidak ada mereka membaca bismillah di akhir surah. Berarti penulisan itu hanya semata-mata tabarruk. Ini dalil Malikiyah. Yang ketiga, wa minad dalil, di antara dalilnya ada annaha, sesungguhnya basmalah laisat ayatan minal Fatihah, tidak termasuk ia basmalah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Itu mubtada muakhar pada minad dalil atau khabar pada annaha. Hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata ia Sayyidina Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, berkatalah Allah azza wa jal, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku membagi ibadah salat antara aku dan di antara hambaku menjadi 2 bagian. Qasamtus salata, aku bagi ibadah salat, baini antara aku, wa baina abdi dan antara hambaku, nisfaini menjadi 2 bagian. Wali abdi masal, bagi hambaku apa yang dia minta. Qalal abdu, berkatalah hamba, alhamdulillahirabbil alamin, tidak diawali dengan bismillah. Qalal abdu bismillahirrahmanirrahim, itu baru menunjukkan basmalah, satu ayat Al-Fatihah. Tapi dalam hadis ini tidak ada membahas bismillah. Dia cuma membahas apabila hamba membaca ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah, berkatalah Allah azza wa jal, hamidani abdi, telah menyanjung, telah memuji akan hakku oleh hambaku. Wa idza qala al-abdu, apabila berkata oleh hamba, ar-rahmanir rahim, qala Allah taala,
akan berkata Allah, asna alayya abdi, telah memuji, telah menyanjung atasku oleh hambaku. Wa idza qala al-abdu, apabila berkata oleh hamba, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, Allah akan jawab, majjadani abdi, telah memuliakan akan aku oleh hambaku. Wa qala marratan, berkata ya Allah dalam riwayat yang lain, fawwada ilayya abdi, telah menyerahkan urusan kepadaku oleh hambaku, ketika mengatakan maliki yaumiddin. Fa idza qala, apabila berkata ya hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana tidak boleh ada syiddah, walaupun ada tasydid, tapi enggak boleh baca iya, tetap dengan huruf lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Zahran mana orangnya? Antum ketika baca surah jangan dikasih semua ujungnya ha. Ini pakai ha semuanya. Coba Zahran baca surah kedua ayat tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Fasawwa. Itu kan pakai ha semuanya itu. Tahan mulutnya. Fasawwa, fasawwa, fasawwa. Ulang. Mumpung ingat nih. Pada saya enggak konsentrasi sholat. Sabbih isma rabbikal a'la. A'la, a'la. Mulutnya jangan dikatup, jangan diturunkan, tahan nafas. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Tansa, 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 tapi buka mulut. Kok lupa? Illa masya Allah. Nah, itu kan jelas pakai ha tuh. Allah. Ada hanya kan? Ini semuanya model gitu. Terus Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may tudal bukan zai. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal atqa. Itu shin bukan ta. Sayujannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha ma tazakka. Itu baru zai. Tazakka. Qad aflaha ma tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal masih ada samar-samar dikit. Dunia, dunia, ha, nggak boleh pakai ha.
bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jazakumullah khair, mabruk, barakallahu fiik. Ya salah fikum gitu. Mabruk, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, mana? Masya Allah hilang. Iya. Fa idza qala, apabila berkata oleh hamba, maka dijawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketika kita membaca di dalam salat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, berkatalah Allah, hadza baini wa baina abdi, ini waktunya antara aku dan antara hambaku. Bagiku iyyaka na'budu, bagi hambaku iyyaka nasta'in. Wa li abdi mas'al, bagi hambaku apa yang telah dia minta. Fa idza qala, maka apabila berkata ia hamba, ada satu ahli qiraat daripada Mesir itu membaca itu di agak panjang sedikit. Nah, bukan ihdinas siratal mustaqim, enggak tertunai ha-nya, tapi agak lama dikit. Ihdinas sirat, agak suara yang pelan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, bimbinglah kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat di atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai di atas mereka. Walawwallin, bukan jalan orang yang sesat. Istitolahnya pada dhad, bukan pada la. Masih Zahran, istitolahnya bukan pada la tapi pada dhad. Walau, bukan walau tapi walau. Wallin di dotnya, bukan di la-nya. Kalau di la-nya seolah-olah antum menambahkan satu huruf setelah huruf la, atau membaca alifnya itu menjadi walau. Kalau nggak salah begitu cara imam kita, imam besar Muhammad Zahran. Qala, berkata ya hamba, hadza li abdi wa li abdi masa'al, ini untuk hambaku, khusus untuk hambaku, ini khusus permintaan. Wali abdi mas'al, bagi hambaku apa yang telah dia minta. Ketika itu katakan amin, kabulkanlah wahai Allah. Qalu, berkata mereka ulama Malikiyah, fa qauluhu subhana, maka firmannya Allah, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, qasamtus shalah, aku bagi akan salat. Yuridu, bermaksud ya Allah akan Al-Fatihah. Wasammaha salatan, dan memberi nama ya Allah akannya salat, akannya Al-Fatihah dengan salat. Qasamtus shalah, maksudnya qasamtul Fatihah.
memberi nama ya Allah akannya Al-Fatihah dengan solat. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan solat? Lianna as-salata la tasihu illa biha. Karena sesungguhnya solat tidak sah ia solat kecuali dengan Al-Fatihah. Tidak sah ia solat kecuali dengan Al-Fatihah. Falau kanatil basmalatu ayatan minal Fatihah, maka jikalau adalah basmalah itu satu ayat dari Al-Fatihah, la dzukirat fil hadisil qudsi, sungguh disebutkan ia basmalah, sungguh disebutkan ia basmalah pada hadis qudsi tersebut. Nah, itu wijhat nazarnya. Begitu cara istidlal ulama Malikiyah dengan hadis tersebut. Rabi'an, dalil keempat. Lau kanatil basmatu minal Fatihah lakana hunaka taqrar fi Ar-Rahmanir Rahim. Jikalau adalah basmalah itu satu ayat dari Al-Fatihah, sungguh adalah di sana pengulangan pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Berarti terulang dua kalimat tersebut. Fi wasfain, pada dua sifat. Wa asbahatis surah kal-ati. Jadilah surah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Ar-Rahmanir Rahim diulang dua kali. Wazalika mukhilun, itu mencederai, itu merusak dengan balaghah nizamil jalil, keindahan susunan yang agung. Balaghah, keindahan, nazam susunan al-jalil yang bagus. Tapi ulama Syafi'iyah jawab dengan pembahasan yang kita bahas, yang dibahas oleh Syekh Ali As-Sabuni pada pembahasan sebelumnya. Apa kira-kira jawabannya? Alasan kenapa Ar-Rahmanir Rahim diulang kembali. Menghilangkan rasa takut dari seorang hamba ketika mendengar bunyi ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Maka ketika dikatakan Rabbil Alamin, Allah dengan sifat jabariyahnya, dengan qahariyahnya, dengan mulukiyahnya, sehingga hamba itu merasa takut, maka ditenangkan kembali dengan Ar-Rahmanir Rahim. Justru kata ulama Syafi'iyah itu ada balaghahnya. Ya, setiapnya ada alasan masing-masing. Nah, setiap ulama ada alasannya masing-masing. Maka kita hanya membaca saja, jadi penonton saja, nggak bisa jadi wasit. Kalau lah jadi wasit, berarti kita naik level. Nah, orang jadi peserta dulu atau jadi wasit? Hah? Peserta. Jadi peserta dulu, lama-lama baru jadi wasit. Kalau langsung jadi wasit, nah ini saya wasitnya, ini yang benar imam ini salah. Mantap kali kau tuh. Pandai pula menghakimi para ulama. Oh, ini pula yang benar, ini apa? Kita hanya membaca, mengulang apa yang dikatakan oleh ulama. Tarjih itu bukan urusan kita, tapi karena kita bermazhab, tentu kita komitmen dengan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh ulama Syafi'iyah pada awalnya.
Kemudian ulama Syafi'iyah punya jawaban tersendiri untuk dalil-dalil Malikiyah dan untuk dalil-dalil Hanafiyah. Mereka punya jawaban pula. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dua hadis pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, itu maksudnya adalah nama surah, bukan alhamdulillahnya. Begitu. Ya sudah, yang benar Allah yang tahu. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Nah, kita tidak berhak menilai. Sejak pula kapan jadi juri. Nah, seolah-olah itu kita panitia cerdas cermat. Lalu Imam Syafi'i grup A, kemudian Imam Hanafi grup B, Imam Hambali, Maliki grup C. Nah, 100 untuk Syafi'i. Nah, kurang untuk Maliki, minus 50. Kan pintar kali dia berarti. Tak punya adab. Nah, khair. Dalil kelima, kitabatuha fi awali surah innama huwa litabarruk. Menulisnya basmalah di awal-awal surah hanya saja dianya menulis untuk tabarruk, ambil berkah. Kemudian liimtisalil amri, karena menjunjung tinggi perintah. Nah, dijunjung tinggi perintah karena diperintahkan. Bitolabiha, dengan menulisnya basmalah dan memulai dengannya basmalah di awal-awal urusan. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi basmalah bahwa abatar. Nah, karena disuruh begitu, maka kita mulai. Karena menjalankan perintah tersebut, imtisalil awamir, menjunjung perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai sesuatu dengan basmalah. Wahia wa in tawatara kutubuha atau katsbuha fi awal surah walam yatawarta kunwa Qur'anan fiha. Walaupun mutawatir penulisannya basmalah. Nah, ini seolah-olah jawaban nomor 5 ini menyentil dalil ulama Syafi'iyah pada nomor 5 juga. Nah, nomor 5 dijawab dengan nomor 5. Ulama Syafi'iyah berdalil sesungguhnya dalil ma'kul adalah mushaf imam ditulis padanya basmalah di awal Fatihah, di awal setiap surah, pada surah Al-Quran, surah Bara'ah. Dijawab oleh imam ulama Malikiyah, kitabatuha fi awalil surah innama hiya litabarruk. Nah, menulisnya basmalah di awal surah itu untuk tabaruk. Yang kedua, untuk menjunjung perintah imtisalil amri, menjunjung perintah bitolabiha, dengan tuntutannya menulis basmalah dan memulai dengannya basmalah fi awailil umur, pada awal urusan. Wahia, kata ulama Malikiyah, dan dianya basmalah, wa in tawataro katsbuha, walaupun mutawatir penulisannya di awal-awal surah, sehingga tidak pernah ditemukan mushaf melainkan di sana ada basmalahnya di awal surah kecuali Bara'ah, seperti yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah pada dalil nomor 5-nya. Tapi kata ulama Malikiyah, falam yatawatar kaunuha Qur'anan fiha, kan tetapi tidak mutawatir keadaannya basmalah itu adalah Quran di dalamnya mushaf. Akan tetapi maka tidak mutawatir keadaannya basmalah itu Quran padanya mushaf atau surah. Berkata Imam Qurtubi, ini ulama yang berhak menghakimi, as-sahihu min hazil aqwal qaulu Malik. Nah, yang sahih dari ini pendapat adalah pendapat Imam Malik. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana la yasbutu bi akhbaril ahad.
Karena sesungguhnya Quran tidak bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Wa innama tariquhu tawaturul qat'iyyu, dan hanya saja jalannya Quran, hanya saja jalannya penetapan Quran itu mutawatir yang konkret, alladzi la yukhtalafu fihi, yang tidak diikhtilafkan padanya. Nah, kalau ikhtilaf maka tidak sah dia jadi Al-Quran. Kalau dia ikhtilaf tidak sah jadi Quran. Karena satu-satunya metode menetapkan itu ayat itu adalah Al-Quran hanya yang mutawatir. Semua ayat yang ditulis itu semuanya mutawatir. Pada basmalah terjadi khilafiyah. Kalau tadi khilafiyah berarti Quran tidak bisa ditetapkan dengan khilafiyah. Kesimpulannya basmalah bukan dari Al-Fatihah. Loh, kenapa baca juga? Al-ihtiyatu minat tuqa. Berhati-hati itu bagian daripada ketakwaan, dan membacanya juga tidak akan membatalkan sholat. Dan itu juga perintah, kullu amrin zibalin la yubda'u bi basmalah wa huwa aqta. Jadi terlepas apakah itu satu ayat atau tidak satu ayat, kami baca maka teramalkanlah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan hadisnya yang tadi ada hadis Sayyidina Anas bin Malik, itu juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian kalau kita baca basmalah, apakah bertentangan dengan mazhab Hanafi, Maliki? Tidak. Jadi sikap kita membaca itu pertama mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dalam waktu yang sama tidak bertentangan dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki hanya mempermasalahkan jangan dihitung, bukan jangan dibaca. Nah, yang sampai setelah ini Masya Allah datang Ilyas, istawu istaqimu wa atadilu, shaf, lurus dan rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba pesisir situ, goyang dia masjid masjid terapung, sampai tenggelam lah dia gara-gara nggak baca basmalah. Kenapa? Baru dapat dalil nih. Oke, dalilnya pengamalannya. Kenapa? Karena kita mesti berhati-hati. Berkata Imam Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi, alif lam. Nah, kalau Ibnul Arabi itu salah satu punya hizib apa itu? Hizib Wikoyah. Hizib yang kita baca nggak depan dibaca di sini. Darul A'la itu Ibnu Arabi. Nah, kawannya Imam Ibnu Arabi dan Sanusi yang mengatakan kalau tidak dapat dalil tauhid ijmali sama tafsili dia kafir. Itu Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Ini Ibnul Arabi. Apa kata Imam Ibnul Arabi? Wa yakfika annaha laysa minal Qur'an. Cukup bagi kamu sebagai dalil annaha, sesungguhnya basmalah masuk kelas. Sesungguhnya basmalah laysa minal Qur'an, tidak yang basmalah itu bagian dari Quran. Apa yang cukup bagimu? Ikhtilafun nasi fiha, oleh perbedaan ulama padanya basmalah. Nah, cukup bagimu sesungguhnya basmalah laisa minal Quran, itu tidak termasuk dari Quran. Oleh apa cukup? Fa'il ikhtilafun nasi fiha, oleh perbedaan ulama padanya basmalah.
Kenapa perbedaan itu sudah menjadi dalil untuk menetapkan itu bukan basmalah, bukan Al-Fatihah, bukan Quran? Wal Qur'anu la yukhtalafu fihi, yang namanya Quran tidak akan ikhtilaf di dalamnya. Yang namanya Quran itu tidak akan diikhtilafkan padanya. Kalau diikhtilafkan berarti dia bukan Quran. Wal akhbarus sihha allati lamat anafiya dalatun, hadis-hadis sahih yang tidak dicederai, yang tidak dikritik padanya hadis, dalatun itu menunjukkan di atas sesungguhnya basmalah laisat bi ayatin minal Fatihah, tidaklah basmalah itu satu ayat dari Al-Fatihah, juga bukan satu ayat selain Al-Fatihah, kecuali pada surah An-Naml sahaja, fin namli wadaha, kecuali pada surah An-Naml saja. Summa qala, kemudian berkata ya Imam Ibnul Arabi, inna mazhabana, sesungguhnya mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ya tarajjahu, memperkuat ia mazhab kita, memperkuat ia mazhab kita pada demikian, biwajihin azim, dengan sudut pandang yang besar, sudut pandang yang besar. Wa huwa ma'kul, dan dia sudut pandang itu masuk logika. Apa itu? Wa dzalika anna masjidan nabi bil Madinah inqaddat alaihi al-usur wa marat alaihi al-azminatu wad-duhur min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zamani Malik, wa lam yaqra ahadun fi qad bismillahirrahmanirrahim ittiba'an lis-sunnah wa hadza yardu ma zakartumu biyadi ana ashabana istahabu qira'ata fin nafal wa alaihi tuhmalul asar wa rida fi qira'atiha wa ala sa'a fi dhalik. Sesungguhnya mazhab kita ya tarajjahu, menjadi kuat ia mazhab, bidzalika pada demikian, dengan sudut pandang yang besar, dia makul, masuk dalam akal, logika. Dan demikian adalah sesungguhnya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, inqaddat alaihil usur, telah berlalu di atasnya masjid oleh zaman demi zaman. Inqaddat, telah berlalu alaihi, di atasnya masjid oleh zaman demi zaman. Wa marrat alaihi, telah berlalu di atasnya masjid oleh zaman dan masa, sama sebetulnya, oleh zaman dan masa, mulai dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Walam yaqra ahadun fihi qattu, dan tidak membaca oleh siapapun, padanya masjid sama sekali, Bismillahirrahmanirrahim, karena ittiba dengan sunnah, wa hadza yaruddu ma zakartumu, dan ini adalah sesuatu yang menolak ia sesuatu ma, pembahasan atau penjelasan yang kalian sebutkan akannya. Biyadi ana ashabana, dengan yad, dengan dukungan, sesungguhnya ashabana, murid-murid Imam Syafi'i, istahabu, mereka mensunahkan, qira'ataha, membacanya basmalah pada salat sunat.
wa alaihi, dan di atasnya tuhmalul atharul waridah, ditempatkan athar yang warid, ditempatkan hadis-hadis yang warid di dalam membacanya basmalah, atau ditempatkan alas sa'ah, di atas kelapangan pada demikian. Sebagaimana hadis yang kita baca pagi tadi, ketika Sayyidah Aisyah ditanya kapan Nabi mandi junub, di awal malam, di akhir malam, kadang-kadang di awal malam, kadang-kadang di akhir malam. Apa kata yang bertanya? Alhamdulillahilladzi, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Nah, jadi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Ibnul Arabi, ya tarajjah, menjadi kuat. Menjadi kuat di sini kok menjadi kuat ya, malah jadi lemah kalau dibaca ke depan. Nah, mungkin ya tarajjah bermakna lemah kali. Nah, dalil-dalil, kenapa dengan dalil wijhat nazar yang besar, sudut pandang yang besar, dan itu logika. Masjid Nabi mulai pada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai kepada zaman Imam Malik menjadi imam di situ, yang mereka berdalil kepada amalan ahli Madinah. Kalaulah Imam Malik menemui imam-imam sebelumnya baca basmalah, tentu beliau akan berpendapat membaca basmalah. Jadi lemah mazhab kita. Jadi lemah harusnya maknanya itu, lihat di kamus nanti. Jadi lemah mazhab kita dengan argumen ini. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang telah dibaca oleh mazhab Imam Syafi'i tadi, nomor 1 sampai nomor 4? Itu kan hadis-hadis sahih, juga terdapat dalam Sahih Muslim. Ditempatkanlah hadis tersebut kepada sunnah membacanya. Nah, tuhmalul asal warida fi qiraatiha, ditempatkan dalil-dalil yang warid tersebut dalam membacanya basmalah di salat sunnah, hukumnya sunnah, atau boleh dibaca, boleh tidak, sa'ah fi dzalik, kebebasan dalam hal tersebut. Nah, sekarang pendapat antum mana? Hah? Mana? Baca saja. Nah, kalau orang tanya, jawabannya dua. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ayat. Menurut mazhab Imam Malik, bukan ayat. Selesai. Kalau ada orang bertanya, kalau mau nanya dalilnya, duduk semalam dulu. Nggak bisa sebentar. Nah, dalil Hanafiyah bagaimana pula? Masya Allah, Hanafiyah justru pendapatnya aneh. Nah, surah-surah itu ayat, Al-Fatihah tidak. Di basmalah di Al-Fatihah tidak. Di surah lain iya. Di mana pula dalilnya itu? Masya Allah. Adapun Hanafiyah, faqad ra'au, maka sungguh mereka berpendapat, anna kitabataha fil mushaf, sesungguhnya menulisnya basmalah di dalam mushaf itu menunjukkan di atas sesungguhnya basmalah itu Quran. Jadi menulisnya dalam mushaf itu menunjukkan dia Quran. Akan tetapi la yadullu ala anha ayatun min kulli surah. Nah, tidak menunjukkan ia penulisan di atas sesungguhnya basmalah itu satu ayat dari setiap surah. Kalau dia ditulis di Quran itu menunjukkan dia Quran, namun tidak menunjukkan itu satu ayat dari setiap surah. Wal hadisul waridatul lati tadullu ala adami qiraatiha jahran fi shalah ma'al Fatihah tadullu anha laysat minal Fatihah. Hadis-hadis yang warid. Nah, hadis-hadis yang warid ini menunjukkan kepada hadis nomor 1, hadis nomor 2, dalil Malikiyah tadi. Hadis-hadis yang warid yang menunjukkan ia hadis di atas, tadullu ala, yang menunjukkan ia hadis di atas
tidak dibacanya basmalah secara jahar, tidak dibacanya basmalah secara jahar dalam sholat bersama Al-Fatihah, itu menunjukkan di atas annaha laysat minal Fatihah, sesungguhnya basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Fahakamu bi annaha ayatun minal Qur'ani matun. Nah, kepada ayat masa isi rafa khabar, maka mereka memutuskan sesungguhnya basmalah itu satu ayat dari Al-Quran yang sempurna. Mereka memutuskan, Hanafiyah, sesungguhnya basmalah itu satu ayat sempurna dari Al-Quran pada selain surah An-Naml. Kalau di dalam surah An-Naml itu adalah lil fasli bainas suwar, diturunkan ia basmalah untuk memisahkan antara surah-surah. Wa mimma yu'ayyidu mazhabahum, di antara dalil-dalil yang memperkuat, yang memperkokoh mazhab mereka Hanafiyah, itu maruya anis sahabat, hadis yang diriwayatkan akan ia, hadis yang diriwayatkan akan ia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum qalu, sesungguhnya mereka sahabat berkata. Apa kata sahabat? Kunna la na'rifu qida as-surah, adalah kami dulu, kami tidak mengetahui selesainya surah, habisnya satu surah, sehingga turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau untuk Al-Fatihah maka sudah jelas dia bukan ayat, bukan basmalah, bukan ayat dari Al-Fatihah, karena hadis mengatakan Nabi tidak membacanya secara jahar bersama Al-Fatihah. Tapi untuk surah yang lain, sahabat pernah mengatakan begini, kami tidak tahu kalau surah itu sudah berakhir, melainkan setelah turunnya Bismillah. Berarti Bismillah itu diturunkan. Nah, berarti dia bagian dari Quran. Wa kadzalika marwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, begitu juga hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah, tidak mengenal ia Nabi akan terpisahnya surah sehingga turun di atasnya Nabi oleh Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini sudah kita baca dalam Jami' Shaghir. Berkata Imam Abu Bakar Ar-Razi, coba lihat, hanya dua hadis yang dikutip. Nah, ini menunjukkan mazhab Imam Abu Hanifah itu di antara mazhab yang paling duluan, sehingga krisis dengan hadis Nabi, karena sahabat yang datang ke Kufah tidak sebanyak sahabat yang bermukim di Madinah. Berkata Imam Abu Bakar Ar-Razi, wa qad ikhtulifa fi, sungguh diperselisihkan ulama tentang annaha ayatun min fatihatil kitab amla, sesungguhnya basmalah itu satu ayat dari Fatihah kita atau tidak. Fa'addaha qurra'ul Kufah ayatan minha, maka menghitung, menganggap akannya basmalah oleh qurra' Kufah satu ayat darinya Al-Fatihah. Jadi kalau hafiz-hafiz Kufah itu menganggap basmalah ayatan minha, satu ayat darinya Al-Fatihah. Walam ya'udduha qurra'ul basriyin,
tidak menganggap akannya basmalah oleh qurra, para hufaz, para hafiz Quran, orang-orang Basrah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hiya ayatu minha wa in tarakaha a'ada shalah. Dianya basmalah itu satu ayat darinya Al-Fatihah. Wa in tarakaha, jika meninggalkan ia seseorang akannya basmalah, a'ada shalah, niscaya mengulangi ia akan ibadah salat. Wahkan Syekhuna Abu Hasan Al-Karhi menceritakan oleh Syekhuna Abu Hasan Al-Karhi, adamal jahri biha, akan tidak dijaharkan dengannya basmalah. Wa hadza yadullu ala annaha laysat minha, dan ini menunjukkan ini apa? Ini apa? Adamul jahar. Ini adamul jahar itu menunjukkan di atas sesungguhnya basmalah tidaklah ia darinya Al-Fatihah. Wa mazhabu ashabina, sementara mazhab murid-murid Imam Syafi'i, sebahagian maksudnya, mazhab ashabina, murid-murid Imam Syafi'i, annaha, sesungguhnya basmalah laisat bi ayatim min awali suwan, tidaklah basmalah itu satu ayat dari awal-awal surah. Kenapa enggak satu ayat? Ditarkil jahri biha, karena tidak dijaharkan dengannya basmalah. Wali annaha idam la takun min fatihati kitab fakadzalika hukmuha fi ghairiha, dan karena sesungguhnya basmalah, alasan kedua ini kenapa basmalah bukan satu ayat dari surah yang lain, alasan ashabuna, dan karena sesungguhnya basmalah apabila tidak adalah ia termasuk dari Fatihah kitab, apabila tidak ada ia basmalah termasuk dari Fatihah kitab, maka begitu jugalah hukumnya basmalah pada selainnya Fatihah. Maka begitu jugalah hukumnya basmalah pada selainnya Al-Fatihah. Wa za'ama Syafi'iyyu, dan mengatakan oleh Imam Syafi'i, za'ama mengatakan, menegaskan oleh Imam Syafi'i, annaha ayatum min kulli surah, sesungguhnya basmalah itu satu ayat dari setiap surah. Wa ma sabaku ila hadzal qaul ahad, tidak ada yang mendahului akannya Imam Syafi'i kepada ini pendapat oleh siapapun. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lah yang pertama sekali berpendapat dari kalangan ulama yang mengatakan basmalah satu surah, satu ayat dari surah-surah Al-Quran. Li'anna al-khilafa baina salaf, karena sesungguhnya perbedaan pendapat antara ulama salaf, karena sesungguhnya perbedaan pendapat di antara ulama salaf, innama huwa, hanya saja dia perbedaan fi, tentang annaha ayatun min fatihatil kitab, sesungguhnya basmalah itu satu ayat dari Fatihah kitab. Walaysat aw laysat bi ayati minha, atau tidak ia basmalah satu ayat darinya Fatihah. Jadi ulama sebelum Imam Syafi'i lahir, ulama sebelum Imam Syafi'i berfatwa, itu objek perbedaannya hanya pada basmalah itu apakah bagian dari Al-Fatihah atau tidak, itu doang. Tapi setelah Imam Syafi'i berfatwa,
beliaulah pertama sekali mengatakan basmalah itu satu surah dari setiap surah dalam Al-Quran. Basmalah itu satu ayat dari setiap surah dalam Al-Quran. Walam ya'udda ahadun ayatan min sa'iris suhar, dan tidak menganggap akannya basmalah oleh siapapun akan ayat dari seluruh surah-surah yang lain. Kayaknya kalah ini. Dia tarjih ulama. Nah, kayaknya 01. Ashabuna di sini siapa sebenarnya? Ashabuna murid-murid Imam Syafi'i. Pendapatnya apa terus? Nah, Tanya anna alaysat bi ayatin awal iswa litar kal jahri biha wali anna di dalam takun min al-fatihah kita. iya. Karena dalam hal ini banyak ulama murid-murid Imam Syafi'i yang tidak sependapat Imam Syafi'i rahimahullah. Enggak mesti satu pendapat. Bahkan di antara murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada yang berseberangan pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Nah, secara jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bersentuhan dengan perempuan wudu batal, tapi masih ada ulama Syafi'iyah mengatakan tidak batal. Maka kalau sekiranya pergi tawaf, maka kita tidak perlu pindah mazhab. Jadi cukup pindah ke pendapat ulama yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi nggak ribet jadinya. Nggak pindah mazhab, nanti belajar mazhab lain lagi. Ini nggak perlu pindah kapal. Dari awalnya itu mazhab Imam Syafi'i, tapi nanti di jalan merujuk ke pendapat ulama mengatakan tidak batal itu. Nah, ini kayaknya Ashabuna ini dan nantangnya di tadi. Ashabuna kawan kita juga. Nah, begitulah yang terjadi di zaman dulu. Bukan hanya perbedaan antara imam dan imam, bahkan ulama di dalam satu mazhab. Nggak ada tuh perpecahan. Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala datang kepada makam Imam Abu Hanifah, salat di masjid Imam Abu Hanifah, masjid di mana di sampingnya makam Imam Abu Hanifah. Beliau salatnya mirip seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Apa kata Muhammad bin Yusuf, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, kalau begini salat kamu nggak ada perbedaan antara kita. Itu bukan salat saya. Lalu salat siapa? Salatnya Imam Abu Hanifah. Bisa melakukan salat seperti mazhab Imam Abu Hanifah, menghormati beliau, karena itu kan salat sunat. Nah, itu yang mau disampaikan oleh para ulama kepada orang-orang sekarang. Ini beda pendapat saja sedikit, beda markas saja ada lain cara ngomongnya. Nah, beda mazhab ada beda cara ngomongnya. Tapi kalau beda akidah itu jangan macam-macam. Tapi kalau beda mazhab, mau gerak-gerak jari terserah, gerak mau putar-putar nggak ada masalah. Mau tangan di dagu, mau tangan lengket dan jenggot kah, terserah, nggak ada masalah. Masih ada mazhabnya. Nah, tapi jangan ngomong-ngomong soal Allah punya tangan. Nah, itu bukan toleransi lagi itu. Nah, itu udah keluar daripada akidah Ahlussunnah. Tapi Anda mau salat nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Pakai kunut, pakai basmalah. Tapi kalau dah jelas jamaahnya belakang hobi basmalah, minimal disirkan dikit bismillah. Itu menghargai, bertoleransi. Kenapa? Karena di antara yang hadir ada yang berpendapat ulama Syafi'i yang enggak sah sholat tanpa basmalah, dan kamu mazhabmu juga tidak mengatakan batal baca basmalah. Apa salahnya dibaca untuk bertoleransi? Kan itu maksudnya. Nah, ini
Ini baru beda dikit udah bilang sesat. Kamu sesat, kamu bisa neraka. Jahannam. Kijengkel. Nah, ini lihat ashabuna. Murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Syekh Ali As-Sabuni menukil pendapat-pendapat di sini walaupun secara zahir itu kuat mendukung mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Apakah beliau hapus dalil-dalilnya? Beliau belot-belotkan? Tidak seperti akhlak atau mental Wahabi yang merubah-rubah mengotak-atik kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat kitab Riyadhus Shalihin cetakan mereka. Apa mereka ganti? Ziarah Masjid Nabi. Yang dulu judulnya adalah Ziarah Kubur Nabi, dia ganti-ganti. Dia tulis di sebuah catatan kaki hadis dhaif Sahih Al-Albani. Nempel-nempel aja Albani situ merusak-rusak saja. Nah, lihat Syekh Ali As-Sabuni netral. Sampaikan sejujur-jujurnya. Dikutip makan mazhab pendapat pada ulama Syafi'iyah sendiri. Inna mazhabana yatarajjah fi dzalika. Yatarajjah kayak melemah ini, bukan menguat. Melemah gara-gara wijahan nazar yang seperti ini. Qala ashabuna wa mazhabuna wa laisa wa ma sabaku ila hadzal qaul ahad. Tegas-tegas dikatakan hanya ulama hanya Imam Syafi'i satu-satunya ulama sebelumnya tidak ada yang berpendapat basmalah bagian pada surah yang lain. Kan jelas itu amanah ilmiahnya tidak ditutup-tutupi. Alhamdulillah, ini yang mau diajarkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, kejujuran atau amanah dalam menyampaikan ilmu. Ini enggak asal merusak kira-kira melemahkan mazhabnya, enggak mau disampaikan. Asal menguatkan mazhabnya dia sampaikan. Kalau pas ada orang lain punya hadis sahih dikatakan hadis kamu dhaif. Tapi kalau dia menguatkan mazhabnya hadis palsu pun boleh. Nah, kalau nggak percaya lihat kitab yang berjudul kesalahan-kesalahan orang sholat. Untuk beli kitab itu supaya mereka lenyapkan. Salah satu mereka buat di sana membaca Sayyidina. Apa dalilnya? Wala tusayyiduni fi sholatikum. Nah, ambil kitab itu, tunjukkan ke batang hidungnya, tolong tunjukkan sama saya ini di hadis yang mana nih hadis ini. Wala tusayyiduni fi sholatikum, di hadis sahih yang mana? Kalau ketemu di hadis dhaif syukur. Nah, hadis maudhu itu. Kenapa? Karena bahasanya saja salah. Wala tusayyiduni, enggak ada tusayyiduni, tusawwiduni yang ada. Ini lafaz hadisnya dah salah. Nah, dia pakailah hadis maudhu itu untuk menguatkan mazhabnya. Bagaimana curangnya dia itu? Di toko kalau rancang. Nah, insyaallah. Nah, itu kita belajar ini mental ulama. Coba lihat di sini. Wazama As-Syafi'i, sampai nggak sabar mendengarnya. Wazama As-Syafi'i, mengatakan oleh Imam Syafi'i, sesungguhnya itu adalah ayatum min kulli surah. Sumaqalah, kemudian berkata ia Imam Abu Bakar Ar-Razi. Nah, Abu Bakar Ar-Razi punya tafsir Fakhrur Razi. Wa mimma yadullu ala anna laysa min awali surah, dan di antara perkara yang menunjukkan di atas sesungguhnya basmalah bukanlah ayat dari awal surah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba lihat, suratun fil Quran, ada satu surah di dalam Quran, salasuna ayatan, jumlahnya 30 ayat, syafaat li sahibiha, yang akan memberi syafaat bagi yang membacanya selalu, karena katakan sahib kawannya di selalu, hatta wufira lahu, sampai diampuni baginya sang pembaca. Apa itu surahnya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa kata Nabi di situ? 30 ayat. Wattafaqal qura'u wa ghairuhum, sepakat semua ahli hufaz, semua hafiz Quran dan selain mereka, sesungguhnya
tabarak itu 30 ayat selain Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tu dalilnya. Nah, kalau kanat minha, kalaulah ada ya bismillah, itu termasuk darinya tabarak, jadilah dia 31. Nah, wazalika khilaf, itu bertolak belakang dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu alaihi aidan, dan menunjukkan di atasnya juga ittifaqu jami'il qura amsal wa fuqaha'im anna surah al-kautsar salasu ayat. Menunjukkan di atasnya juga oleh kesepakatan seluruh para hufaz. Qura itu para hafiz al-amsar zaman sekarang, dan fuqaha mereka. Di atas mana mereka sepakat? Di atas sesungguhnya surah Al-Kautsar itu 3 ayat, surah Al-Ikhlas 4 ayat. Kalau kanan minha, kalau adalah basmalah darinya surah, jadilah dia surah lebih dari apa yang mereka hitung. Al-Ikhlas jadinya jadi 5 ayat, Al-Kautsar jadi 4 ayat. Padahal mereka sepakat 3. Berarti kesimpulannya, basmalah bukan 1 ayat dari surah, dan basmalah bukan 1 ayat dari Al-Fatihah. Nah, ini sepakat antara Malikiyah dengan Hanafiyah. Lalu bagaimana dalil Imam Syafi'i tadi? Dalil mazhab Syafi'iyah ditempatkan itu wasa'ah, boleh dibaca. Tapi karena kata Imam Syafi'i tadi, beliau adalah seorang imam dengan kapasitasnya, orang meninggalkan basmalah batal solatnya, maka kita jangan pernah meninggalkannya, takut solat kita batal. Tapi tidak ada ulama mengatakan siapa baca basmalah batal solatnya. Nah, orang yang cerdas, dia akan ambil jalan aman, yaitu dia akan baca basmalah, maka solatnya disepakati sah oleh 4 mazhab. Tapi kalau dia nggak baca basmalah, menurut Imam Syafi'i solatnya batal, menurut Maliki dan Hanafi solatnya sah. Berarti ibadah anda mukhtalaf. Kembali kepada kaidah usul fikih, al-khuruju minal khilafi mustahab. Nah, jelaskan? Kita enggak debat tentang basmalah 1 ayat enggak 1 ayat, tapi kita mau berhati-hati dengan cara membaca basmalah. Tarjih. Nah, penegasan. Mana pendapat yang kuat? Wa ba'da isti'radil adillah, setelah memaparkan dalil-dalil, wa mastadalla bihi kullu fariqin, dan sesuatu yang berdalil dengannya oleh setiap kelompok, kullu fariqin, setiap kelompok, min a'immatil mazahib, dari imam-imam mazhab, naqulu, kami simpulkan, la'alla ma zahaba ilaihil hanafiyah wal arjahu minal aqwal. Mungkin, ini kata Syekh Ali Waisi, mungkin, belum nggak bisa pastikan, mungkin, mudah-mudahan pendapat yang berpendapat kepadanya, sesuatu yang berpendapat kepadanya oleh ulama Hanafiyah, dianya sesuatu itulah yang paling kuat dari seluruh pendapat tadi. Setelah dibaca mazhab Imam Syafi'i, mazhab Malikiyah, yang kuat yang mana? Malikiyah. Kemudian dengarkan lagi dalil Hanafiyah, yang kuat mana? Kata Imam, kata Syekh Ali As-Sabuni, mudah-mudahan yang kuat itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa kuat?
Fahuwal mazhabul wasat, dia adalah mazhab yang pertengahan antara dua kaul yang bertentangan. Dia adalah mazhab penengah antara dua kaul yang bertentangan. Syafi'iyah, maka ulama Syafi'iyah yaqulun mengatakan, innaha ayatun minal Fatihah, sesungguhnya basmalah satu ayat dari Al-Fatihah dan satu ayat dari awwali kulli suratin fil Quran, awal setiap surah dalam Al-Quran. Wal Malikiyah, sedangkan Malikiyah yaqulun berpendapat, laisa bi ayatin, tidaklah basmalah itu satu ayat, la minal Fatihah wala minal Quran, tidak satu ayat dari Al-Fatihah, tidak juga dari Quran. Syekh Ali mengutip ayat, walikulli wijhatun huwa muwalliha, bagi masing-masing itu punya pandangan, dialah Allah yang memalingkan pandangan tersebut. Itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin iza ama'na an-nazar, ama'na, ama'a, am'anna, ama'na, mana betul? Ama'a, idza am'anna, coba lihat. Ma'a, ama'an, coba lihat dulu. Ama'a, alhamdulillah. Tadi surut sus kalau ma'ana ma'ana kita memfokuskan atau di musim panas kita memandang sehabis-habis pandangan. Nah, itu musim panas nih. Kalau kita tenok-tenok gitu masa pandangnya, artinya kalau kita fokuskan pandangan, idza am'anna, apabila kita fokuskan nazar, wajadna, kita akan temukan anna kitabataha fil mushaf, anna kitabaha, sesungguhnya menulisnya basmalah itu ada dalam mushaf, menulisnya basmalah itu dalam mushaf. Wa tawatar dzalik, dan mutawatir hal demikian, mutawatir semuanya mushaf pakai basmalah, biduni nakirin min ahad,
tanpa ada bantahan dari siapapun. Ma'a ilmi, beserta diketahui bi anna sahaba, dengan bahwa sesungguhnya para sahabat kanu adalah mereka yujridunal mushaf, mereka akan mengasingkan, mereka akan membersihkan mushaf min kulli ma laysa Qur'anan, dari setiap sesuatu yang tidaklah iaitu Quran, dari setiap sesuatu yang tidaklah iaitu Quran. Itu ya dulu menunjukkan ia penulisan yang mutawatir, menunjukkan ia penulisan yang mutawatir di atas sesungguhnya basmalah itu Quran. Nah, untuk kesimpulannya, basmalah itu Quran. Akan tetapi la yadullu annaha ayatun min kulli surah, tidak ada yang menunjukkan sesungguhnya basmalah itu satu ayat dari setiap surah. Dia memang Quran, tapi dia berdiri sendiri, enggak gabung sama surah-surah yang lain. Atau satu ayat dari surah Al-Fatihah bidzat, dengan zat, dengan pasti. Wa inna ma hiya ayatun minal Quran, dan hanya saja dia jam basmalah itu satu ayat dari Quran. Bisa dipahami? Dia satu ayat dari Quran, tapi bukan satu ayat dari surah. Nah, dia adalah satu ayat dari Quran. Waradat, yang datang ia basmalah untuk pemisah antara surah-surah. Dia pemisah. Kalau yang namanya pemisah, dia nggak berpihak. Bukanlah dia ada di ujung bagian daripada ayat sebelumnya, bukanlah dia bagian pada surah setelahnya. Wahada, dan ini penjelasan, ini pendapat ma asyara ilaih, itulah pendapat yang menunjukkan kepadanya, yang mengisyarat kepadanya oleh hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas yang telah terdahulu, yang berbunyi sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana, ada ya Rasulullah itu la ya'rifu fasla suwar, tidak mengetahui ya Nabi pemisah surah sampai turun di atasnya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'akkidu annaha laysa min awali surah anna al-Qur'ana nazala ala manahijil arabi fil kalam, dan menekankan, memperkuat juga, fa'ilnya di depan, dan memperkuat juga sesungguhnya basmalah, sesungguhnya basmalah tidaklah ia itu satu surah, satu ayat dari awal surah. Apa yang memperkuatnya? Fa'il annal Qur'ana nazala, sesungguhnya Quran itu turun ia Quran atas manhaj orang Arab, metode atau gaya orang Arab dalam bicara. Wal Arabu kanat taral tafannun minal balagh, dan orang Arab, ada ia orang Arab itu melihat, menganggap atau mengetahui tafannun. Tafannun itu artinya berbeda-beda, beragam-ragam dari balaghah, apalagi dalam mengawalinya kalam. La siyama fiftitahatiha, apalagi dalam memulainya. Kalaulah setiap surah boleh Bismillahirrahmanirrahim, 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 setiap surah Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak menunjukkan balaghahnya, karena itu saja. Yang namanya Arab, dia senang mengawali sesuatu itu berbeda-beda pembukaannya. Nah,
Sa'yun demi sa'yun, selangkah demi selangkah, sa'yun demi sa'yun, selangkah demi selangkah. Karena membosankan setiap Jumat itu saja. Arab tidak, Arab dia tafannun. Dia berbeda-beda, berwarna-warni. Kalau kana ayatan min kulli surah la kana ibtida'u kulli surah ala minhajin wahid. Kalau kana ayatan, maka jikalau ada ia basmalah itu satu ayat dari setiap surah, kalaulah ada ia basmalah itu satu ayat dari setiap surah, sungguh adalah memulai setiap surah di atas manhaj yang satu, di atas metode yang sama. Ini berbeda dengan Raw'atul Bayan fi Mu'jizatil Quran. Berbeda dengan Raw'ah. Raw'ah itu maknanya ciri khas bayan di dalam mukjizat Quran. Tentu nggak asik jadinya. Wa qaulul malikiyah lam yatawattar kaunuhu Qur'anan falaysa bi Qur'anan ghairu zahir. Nah, perkataan ulama Malikiyah yang tadi berkomentar, apa kata beliau? Tidak mutawatir keadaannya al-basmalah itu Quran. Tidak mutawatir keadaannya basmalah itu Quran. Kalau tidak mutawatir, falaisat bi Quran. Tidaklah basmalah itu Quran. Itu pendapat tidak jelas, tidak zahir. Nah, diulang. Qaulul Malikiyah, pendapat Malikiyah. Apa kata Malikiyah tadi? Lam yatawattar kaunuha Qur'anan. Tidak mutawatir keadaannya basmalah itu Quran. Sementara Quran harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir basmalah bukan Quran, maka tidaklah basmalah Quran. Seolah-olah argumen itu betul. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ghairu zahir. Itu perkataan tidak tepat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jassas, laisa bilazimin ayyuqala fi kulli ayatin inna Qur'an wa yataru dzalik. Karena tidaklah dengan mesti, tidaklah dengan lazim bahwa dikatakan pada setiap ayat sesungguhnya ayat itu Quran dan mutawatir demikian. Nah, jadi tidak bisa dibuktikan, tidak mesti ucapan setiap ayat dari Quran itu harus mutawatir. Itu nggak mesti. Mulai daripada ayat pertama sampai akhir surah An-Nas, itu bisa saja ada beberapa ayat dari Quran itu yang kalau kita lihat dalilnya atau periwayatannya tidaklah mutawatir. Artinya tidak semuanya mutawatir. Jadi ucapan kalau tidak mutawatir bukan Quran, itu pendapat yang tidak benar. Karena tidak bisa dibuktikan setiap ayat dari Quran itu mutawatir. Akan tetapi cukup ayyamur rasul bi kitabatiha. Cukup memerintahkan oleh Rasul dengan menulisnya ayat. Dan mutawatir hal itu darinya Rasul. Nah, dari Rasulnya mutawatir. Ketika Nabi tertidur di pangkuan Sayyidatina Aisyah, siapa yang ada? Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah katakan, paha saya hampir patah, rasa-rasa mau patah karena Nabi menerima wahyu. Ketika itu Nabi bacakan wahyunya kepada Sayyidatina Aisyah. Mutawatir? Tidak mutawatir. Tapi nanti di dalam majelis Nabi perintahkan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit untuk menulis wahyu itu. Nah, memerintahkan menulisnya itu mutawatir. Tapi Nabi menerima wahyu itu tidak mutawatir. Ketika Nabi berada di Gua Hira, siapa yang mengatakan ayat itu turun kepada Nabi mutawatir? Apakah Nabi di tengah masyarakat? Nabi sendiri menerima wahyunya. Tapi Nabi perintahkan tulis. Nah, perintah dari Nabi untuk menulisnya itu didengar oleh sahabat yang mutawatir.
Nah, itu bantahan kepada ulama Malikiyah. Jadi cukup bahwa memerintahkan oleh Rasul dengan menulisnya dan mutawatir hal itu darinya Nabi. Perintah menulisnya itu yang mutawatir. Wa qad ittafaqatil ummah ala anna jami'a ma fi mushaf minal Qur'an. Sungguh sepakat umat di atas sesungguhnya seluruh apa saja yang dalam mushaf itu Quran. Fatakunul basmalah, maka jadilah, kalau sudah sepakat begitu, apa saja yang ada dalam mushaf itu adalah Quran. Itu sudah sepakat. Berarti kesimpulannya, basmalah itu ayat yang berdiri sendiri dari Quran. Nah, itu kesimpulannya. Maka jadilah dia basmalah itu ayat yang berdiri sendiri dari Quran. Qurrirat fi hazil mawadi, diulang-ulang ia ayat pada ini beberapa tempat, ala hasbi, sesuai dengan ma yuktabu fi awalil kutub, apa yang ditulis di awal kitab, atau fi awalil katsbi, di awal penulisan, ala jihadit tabaruk, dengan tujuan mengambil berkah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada, inilah uraian ma ta'mainu ilaihin nafsu, sesuatu yang tenang kepadanya oleh jiwa. Itulah uraian yang kata Syekh Ali As-Sabuni, yang senang jiwa saya, wa tartah, dan bergembira. Wa huwal qaulul ladzi, dan inilah perkataan ya jama'u baina nususil waridah, yang menggabung seluruh nas hadis yang warid. Wallahu a'lam.